Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau putra istimewa Nabi Yakub alaihi salam, mengalami cobaan berat dari saudara-saudaranya yang penuh kecemburuan. Mimpi Nabi Yusuf tentang 11 bintang, matahari, dan bulan menjadi pertanda besar dalam hidupnya. Meskipun tanpa disadari, saudara-saudaranya merencanakan kejahatan terhadapnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, jika berkenan silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dan adiknya, Benyamin, adalah anak dari Rahil, sepupu Nabi Yakub. Nabi Yusuf dikaruniai Allah rupa yang bagus, paras tampan, dan tubuh tegap, menjadikannya idaman setiap wanita dan kenangan bagi gadis-gadis remaja. Ia merupakan anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, terutama setelah wafatnya ibu kandungnya, Rahil, saat ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya menimbulkan rasa iri dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka merasa dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil, memanjakan Yusuf lebih dari yang lain. Rasa jengkel terhadap ayah mereka dan iri terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan dan persatuan yang akrab di antara saudara-saudara Yusuf. Dalam pertemuan rahasia yang mereka adakan untuk membahas nasib mereka dan merencanakan tindakan untuk menyadarkan ayah mereka serta menuntut perlakuan yang adil, salah seorang dari mereka berkata, "Tidakkah kalian merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kita tidak adil dan berat sebelah? Ia memanjakan Yusuf dan mencintainya lebih daripada kita, seolah-olah hanya Yusuf dan Benyamin anak kandungnya, sementara kita adalah anak tirinya. Padahal kita lebih tua dan lebih cekap daripada mereka berdua, serta kita yang selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluan dan rumah tangganya. Kita merasa heran mengapa hanya Yusuf dan Benyamin yang menjadi keistimewaan di mata ayah. Apakah karena ibu mereka lebih dekat di hati ayah dibandingkan ibu kita? Jika memang itu alasannya, maka apa salah kita, bahwa kita lahir dari ibu yang mendapat tempat kedua di hati ayah? Ataukah karena Yusuf lebih tampan dan cekap daripada kita, yang memang sudah demikian diciptakan oleh Tuhan dan bukan kehendak atau hasil usaha kita? Kita sangat menyesalkan perlakuan dan tindakan ayah yang keliru ini serta harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang pincang dan menjengkelkan hati kita semua." Seorang saudara lain berkata menyambung, "Soal cinta atau benci, simpati atau antipati, adalah soal hati yang tumbuh laksana jari-jari kita. Tidak bisa ditanyakan mengapa yang satu lebih rendah dari yang lain dan mengapa ibu jari lebih besar dari jari kelingking. Yang kita sesalkan adalah bahwa ayah tidak dapat mengendalikan rasa cintanya yang berlebihan kepada Yusuf dan Benyamin sehingga menyebabkan ia berlaku tidak adil terhadap kita semua sebagai anak-anak kandungnya. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang jika penyebab utamanya tidak kita hilangkan. Seperti kalian ketahui, penyebab utama dari keadaan yang menjengkelkan hati ini adalah kehadiran Yusuf di tengah-tengah kita. Dia adalah penghalang bagi kita untuk dapat menembus lubuk hati ayah kita, dan dia merupakan dinding tebal yang memisahkan kita dari ayah yang sangat kita cintai. Maka, jalan satu-satunya untuk mengakhiri kerisauan kita ini adalah dengan menyingkirkannya dari tengah-tengah kita dan melemparkannya jauh-jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kita. Kita harus membunuhnya dengan tangan kita sendiri atau mengasingkannya di suatu tempat di mana terdapat binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lezat. Kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ia akan kembali mencintai dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapat perlakuan adil dan saksama. Suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang, dan damai, tanpa sesuatu yang merisaukan hati dan menyesakkan dada. Yahuza, putra keempat dari Nabi Yakub yang paling cekap dan bijaksana di antara saudaranya, berkata, "Kita semua adalah putra-putra Yakub, utusan Allah, dan cucu dari Nabi Ibrahim, utusan dan kekasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal sehat. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal sehat. Apalagi yang kita bunuh itu adalah saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, sedaging, yang tidak berdosa dan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati atau menyentuh perasaan.
Bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah adalah sesuatu yang berada di luar kekuasaannya dan tidak bisa ditimpakan dosanya kepadanya. Maka menurut pendapat saya, lanjut Yahuza, jalan terbaik untuk menyingkirkan Yusuf adalah dengan melemparkannya ke dalam sebuah sumur kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti beristirahat untuk memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian, ada kemungkinan bahwa salah seorang musafir menemukan Yusuf, mengangkatnya dari dalam sumur, dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut atau sebagai hamba sahaya yang akan diperjualbelikan. Dengan cara ini, kita telah mencapai tujuan kita tanpa melakukan pembunuhan dan merenggut nyawa adik kita yang tidak berdosa. Pikiran dan saran yang dikemukakan oleh Yahuza mendapat sambutan baik dan disetujui bulat oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka sepakat untuk melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Pertemuan rahasia itu pun berakhir dengan janji dari masing-masing saudara untuk menutup mulut dan merahasiakan rencana jahat ini seketat-ketatnya agar tidak bocor dan tidak diketahui oleh ayah mereka sebelum pelaksanaannya. Pada malam ketika para saudaranya mengadakan pertemuan rahasia untuk merancang muslihat dan rencana jahat terhadapnya, Nabi Yusuf sedang tidur nyenyak, terbuai dalam mimpi yang indah dan mengasyikkan. Ia tidak mengetahui apa yang oleh takdir direncanakan atas dirinya dan tidak membayangkan bahwa penderitaan yang akan dialaminya adalah akibat dari perbuatan saudara-saudaranya sendiri, yang diilhami oleh sifat cemburu, iri hati, dan dengki. Pada malam yang naas itu, Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang, matahari, dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di depannya. Terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia menghampiri ayahnya dan menceritakan apa yang ia lihat dan alami dalam mimpi. Tanda kegembiraan segera tampak pada wajah Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Yusuf, puteranya. Ia berkata kepada puteranya, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi, bukan mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku tentang dirimu, bahwa engkau dikaruniai oleh Allah kemuliaan, ilmu, dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu adalah berita gembira dari Allah bahwa masa depanmu akan cerah, penuh kebahagiaan, kebesaran, dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Namun engkau harus berhati-hati, wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, yang aku tahu tidak menaruh cinta kasih kepadamu. Mereka bahkan iri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Benyamin. Mereka selalu berbisik-bisik jika membicarakan tentangmu dan selalu menyindir dalam percakapan mereka tentang kamu berdua. Aku khawatir, jika engkau ceritakan kepada mereka kisah mimpimu, rasa dengki dan iri hati mereka terhadapmu akan semakin meluap. Bahkan tidak mustahil mereka akan merancang perbuatan jahat yang akan membinasakanmu. Dalam keadaan seperti itu, setan tidak akan tinggal diam, tetapi akan semakin membakar semangat jahat mereka dan mengobarkan rasa dengki serta iri hati yang bersemayam dalam dada mereka. Maka berhati-hatilah, wahai anakku, jangan sampai cerita mimpimu ini bocor dan didengar oleh mereka." Pada esok harinya, setelah semalam suntuk saudara-saudara kandung Yusuf berunding dan merencanakan penyingkiran adiknya yang merupakan saingan berat dalam merebut hati ayah mereka, datanglah mereka kepada Nabi Yakub, meminta izin membawa Yusuf berekreasi bersama mereka di luar kota. Juru bicara mereka berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah yang kami cintai, kami berencana untuk berekreasi dan berkelah di luar kota bersama-sama dan ingin sekali agar adik kami, Yusuf, turut serta menikmati udara cerah di bawah langit biru yang bersih. Kami akan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama sehari di luar kota, untuk bersukaria dan bersenang-senang, menghibur hati yang lara dan melapangkan dada yang sesak, serta mempertebal rasa persaudaraan dan semangat kerukunan di antara sesama saudara." Yakub berkata kepada putra-putranya, "Sesungguhnya akan sangat merisaukan pikiranku jika Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku, apalagi jika ia turut serta bersamamu keluar kota, di lapangan terbuka, yang menurut pendengaranku banyak binatang buas seperti serigala berkeliaran di sana. Aku khawatir kalian akan lengah menjaganya karena kesibukan bermain sendiri, sehingga ia menjadi mangsa bagi binatang-binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku jika hal itu terjadi. Kalian tahu betapa sayangnya aku kepada Yusuf, yang telah ditinggalkan oleh ibunya." Putra-putranya menjawab, "Wahai ayah kami,
Apakah masuk akal bahwa Yusuf akan diterkam oleh serigala atau binatang buas lain di depan mata kami yang sekumpulan ini? Tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah atau berhati penakut. Kami sanggup menolak segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya, apakah itu binatang buas atau makhluk lain. Kami cukup kuat dan berani, serta kami akan menjaga Yusuf sebaik-baiknya, tidak akan melepaskannya dari pandangan kami walau sekejap pun. Kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami demi keselamatannya. Di manakah kami akan menaruh wajah kami jika terjadi hal-hal yang mengecewakan ayah mengenai diri Yusuf? Akhirnya, Nabi Yakub tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya yang ingin membawa Yusuf berekreasi. Meskipun ia mengetahui bahwa mereka tidak menyukai dan tidak menaruh kasih sayang kepada Yusuf, ia berkata kepada anak-anaknya, "Baiklah, jika kamu memang sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya sesuai dengan kata-kata yang kamu ucapkan, maka aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah melindunginya bersama kamu sekalian." Pada esok harinya, rombongan putra-putra Yakub berangkat ke tempat rekreasi atau lebih tepatnya ke tempat di mana menurut rencana, Yusuf akan ditinggalkan. Mereka meninggalkan Benyamin di rumah. Setibanya di sekitar telaga yang menjadi tujuan mereka, Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dicampakkan ke dalam telaga tanpa belas kasihan. Meskipun tangisan dan jeritan Yusuf tidak mengubah hati para abangnya yang telah kehilangan rasa cinta terhadap adik yang tidak berdosa itu. Hati mereka lega dan dada mereka terasa lapang karena rencana jahat mereka telah berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, mereka mengharapkan bahwa hati Yakub akan terbuka lebar bagi mereka, dan jika tindakan mereka menyedihkan ayah mereka, mereka berencana untuk menghiburnya dan melupakan serta menghapus bayangan Yusuf dari ingatannya. Pada petang hari, mereka pulang ke rumah tanpa Yusuf, yang ditinggalkan sendirian di dasar telaga yang gelap itu. Mereka membawa pakaian Yusuf yang disiram darah kelinci yang sengaja dipotong untuk itu. Dengan berpura-pura sedih dan menangis, mereka mendekati Nabi Yakub dan berkata kepadanya, "Wahai ayah, sungguh sial dan malangnya hari ini bagi kami. Kekhawatiran yang ayah ungkapkan tentang Yusuf telah terjadi dan menjadi kenyataan. Firasat tajam ayah tidak meleset. Yusuf diterkam oleh serigala ketika kami bermain lumba-lumba dan meninggalkannya sendirian menjaga pakaian kami. Kami telah berusaha menjaga adik kami sesuai pesan ayah. Namun pada saat itu, kami tidak melihat tanda-tanda binatang buas di sekitar tempat kami bermain, sehingga kami tidak mengira ada bahaya meninggalkan Yusuf sendirian menjaga pakaian kami yang masih dalam pandangan mata kami. Namun serigala yang telah mengintai Yusuf bertindak cepat dan memanfaatkan kesempatan saat kami lengah. Kami tidak sempat menyelamatkan adik kami yang kami sayangi dan cintai itu. Oh ayah, kami sangat menyesali diri kami yang tidak mampu memenuhi janji dan tanggung jawab kami kepada ayah ketika meminta izin membawa Yusuf. Namun takdir telah menentukan yang demikian. Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran darah sebagai bukti kebenaran kata-kata kami. Meskipun kami merasa bahwa ayah mungkin tidak akan percaya pada kami, sekalipun kami mengatakan yang sebenarnya." Nabi Yakub, yang sudah merasa akan apa yang akan menimpa Yusuf puteranya, dan mengetahui bagaimana sikap buruk dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf, tidak dapat berbuat apa-apa selain berserah diri kepada takdir ilahi. Dalam keadaan sedih, cemas, dan marah yang menggelora di dalam dadanya, beliau berkata kepada putra-putranya, "Kamu telah mengikuti hawa nafsumu dan melaksanakan rencana yang dirancang oleh Saitan untukmu. Perbuatan yang kamu lakukan akan memberikan dampak yang akan kamu rasakan sendiri kelak, ketika tabir kejahatannya terbongkar. Maka hendaklah kita meminta pertolongan Allah dalam segala hal dan peristiwa." Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.